Pemirsa, berbagai layanan publik berbasis siber mengalami gangguan pasca serangan ransomware menyerang pusat data nasional. Ya, pelaku serangan ini meminta tebusan senilai 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi terjadi kembali. Kita akan bekerja terus dengan stakeholder terkait, yaitu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia kembali dihantam serangan siber dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Dan lantas apa dampak dari kejadian tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung bersama dengan pakar telematika Pak Roy Suryo berikut ini. Selamat siang, Mas Roy Suryo. Ya, selamat siang Mbak, selamat siang juga, selamat siang juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Baik, bagaimana tanggapan Mas Roy melihat dengan adanya penyerangan siber lagi nih terhadap data nasional kita? Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya, karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, jangan sampai terjadi itu gimana caranya? Satu ya gitu. Kalau menurut saya Polri itu sudah betul membentuk tim. Tapi tim ini saya ingin konkret aja ya. Tim ini silahkan periksa spek yang ada di PDNS itu. Silakan periksa spek yang ada di Pusat Data Nasional sementara. Karena saya khawatir ya, karena sifatnya sementara, tadinya itu downgrade speknya atau tidak sesuai dengan spek yang ada. Apalagi kita dengar barusan pengakuan dari teman-teman di Telkom Sigma dan juga dari Kominfo bahwa ternyata mereka untuk proteksinya hanya menggunakan secara teknis nih Mbak ya, namanya Windows Defender. Windows Defender itu sangat terlalu sepele kalau untuk digunakan sebuah server bersifat negara seperti ini. Harusnya menggunakan standar tier ya. Namanya standar tier, itu di tulisan saya terakhir ada. Jadi itu apa? Artinya standar untuk kemudian suatu sistem yang misalnya dia nggak boleh down dalam sekian
waktu ya gitu, atau kalau down hanya sekian persen, kemudian listriknya pun misalnya harus bisa hidup 96 jam kalau listrik mati dan lain sebagainya. Jadi artinya adalah sekarang sudah sampai tier 4 ya gitu. Ini saya terus terang mencermati jangan-jangan spek yang ada di PDN-S ini, karena sebutnya sementara, karena kita sebenarnya lagi membuat PDN yang sebenarnya yang ada di sekarang, yang ada di Surabaya itu masih di bawah spek. Padahal bahayanya semua data-data itu sudah ditarik dari daerah, termasuk data-data dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, dan juga dari kementerian-kementerian. Nah, kementerian yang selamat, kalau katakan sebenarnya bukan selamat, tapi yang bisa kemudian dengan cepat mereplikasi datanya, seperti Kemenkumham, Kemenko Marves, itu karena mereka punya data backup, mereka punya data cadangan. Nah, coba bayangkan kalau mereka nggak punya data cadangan, ya habis gitu lah. Apalagi sekarang sudah nyerang Inavis juga, ya, Indonesian Automatic Fingerprint Identification System, ya. Kemudian juga nyerang BAIS TNI, ya, itu serang. Kementerian Perhubungan juga sudah diserang. Ini kan bahaya, benar. Artinya, dan ini belum lagi kalau nanti tiba-tiba itu nyerang data kependudukan, data keuangan, data kesehatan. Baik, ini Pak masih Roy. lemah, Mbak. Baik. Masih ada lagi. Anda tadi menyampaikan di awal bahwa memang kita lemah dari kementerian ini memang masih cukup lemah begitu ya. Menurut Anda kenapa lemah? Apakah memang untuk pengamanan tadi yang menurut Anda harusnya sudah tier 4 ini mahal atau bagaimana? Karena kan ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini sudah beberapa kali. Harusnya sudah lebih belajar lah. Ada dua hal, tes dan non-tes. Yang tes terus terang, kita kurang update terhadap teknologi. Ya, sistem pengamanannya, sistem proteksi. Tadi saat ini saya kata kita baru pakai Windows Defender. Padahal sekarang harusnya sudah pakai ISO 27001, tier TH sudah generasi yang keempat ya, untuk bisa menangkal itu atau bisa mengambil. Yang kedua yang non teknis, terus terang saja Mbak, ini harus saya buka. Penempatan orang-orang yang ada di situ, the wrong man and the wrong place. Ya gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengerti pentingnya data, dengan entengnya mereka saling mengatakan. Ada yang bilang kalau itu data lama, udah biasa di dark web kayak gitu ya. Artinya itu kan pasar gelap. Bukan, dark web itu artinya bukan pasar gelap. Dark web itu artinya sebenarnya internet yang sesungguhnya. Itulah yang ada di dark web ya gitu. Dan kemudian dikatakan itu gampang, nanti bisa kemudian dengan cepat dipulihkan. Ini Kominfo itu sebenarnya tidak memulihkan, Mbak. Nggak mungkin kita memulihkan data yang terenkripsi. Ya, yang kita lakukan adalah kita mereplace. Nah, masalahnya Kepres yang sudah ditandatangani untuk SDI, Satu Data Indonesia, dan FBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sudah harus jalan. Padahal kalau harus jalan, itu artinya daerah-daerah tidak boleh lagi punya server sendiri. Kementerian-kementerian tidak punya server, semua ditarik pusat. Nah, ini secara teknis, ini justru merugikan. Kenapa? Karena justru yang di pusat siap, petaannya, faktanya yang benarnya yang di Cikarang belum jadi, apalagi yang di Batam, yang di IKN, di Labuan Bajo juga belum jadi. Ini digunakan sementara yang ada di Jakarta dan Surabaya, dan ternyata di situ secara teknis itu lemah. Itu masalahnya. Ya, tapi Mas Roy, ini kan hackernya minta tebusan 131 miliar. Kemudian pemerintah ini kan masih belum memutuskan ya Mas ya, akan dibayar atau tidak. Kalau misalnya pun dibayar, ini apakah bisa menjamin data ini kemudian dikembalikan, dan juga apakah data itu sudah di-copy lagi oleh hacker itu untuk kemudian dijual lagi oleh hacker itu? Bagaimana Mas solusinya sebenarnya selain misalnya kita membayar tebusan tersebut? Iya, Mas Wis, saya sangat tidak setuju kalau dibayar. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah benar, ya gitu. Di samping uangnya sayang, ya 131 miliar untuk membayar itu, uangnya juga akan hilang, pasti hilang. Nah, ini kayak judi online deh, uangnya pasti hilang. Karena apa? Bayarnya mereka bukan bayar pakai bayar kelihatan fisiknya, uangnya bisa di-trace, enggak. Ya, mereka buka akun Instagram, mereka buka akun Telegram, ya gitu. Akunnya nanti akan susah nanti untuk dikejar, gitu. Dan kedua, mereka currency yang dipakai itu adalah cryptocurrency. Artinya ya, jadi kita konversi dulu kita di yang saking ini kasih mereka kasih lagi belum tentu itu dikembalikan.
maka ada luka yang kita lakukan yang ada yang sekarang yang sudah tereksekusi. Baik. Di apa Baik, Mas Roy, masih bisa dengar suara kami dengan jelas dari studio karena suara yang kami terima agak putus-putus. Seperti apa, Mas? Cukup jelas? Masih cukup jelas. Jadi artinya, Jadi artinya tidak usah dibayar. Lakukan penyelamatan dengan cara membackup data itu sendiri dan kemudian mereplace data itu dengan backup yang kita miliki. Itu cara yang terbaik. Dan yang kedua adalah kita mencari backdoor yang masih ada di sistem itu, bersihkan sistem itu. Kemudian teliti orang-orang yang dalam pembuatan ini. Ini terus terang saja, ya gitu. Karena saya juga khawatir ya, jangan-jangan ada orang dalam yang kemudian bisa terlibat di dalam kebocoran ini. Itu tugas dari kepolisian. Jadi kepolisian nggak usah jauh-jauh ngejar Lockbit ya, itu sudah di luar ranahnya dan di luar jurisdiksinya. Ya, yang kita kejar yang ada di sini saja. Baik. Spek mungkin di downgrade dan lain sebagainya. Baik, Mas Roy, berarti ini kan sudah terjadi. Jadi yang kita butuhkan saat ini adalah solusi, jangan sampai ini terjadi lagi dan mengatasi kondisi yang memang sudah disebabkan dampak negatifnya saat ini ya. Dan Anda katakan bahwa daripada ngejar-ngejar Bjorka dan lain sebagainya, lebih baik cari tahu apa mungkin ada oknum orang dalam begitu ya. Baik, tapi Mas Roy, serangan siber ini kan sudah berdampak pada data imigrasi. Lantas kira-kira apa dampak yang paling buruk dari serangan siber ini? Jangan sampai lagi-lagi kita mensepelekan seperti yang Anda sampaikan tadi. Sebenarnya berikan informasi kepada pemirsa dampak negatifnya nanti yang paling bahaya tuh apa? Banyak, Mbak. Terus terang, saya khawatir nanti malah masyarakat pakai IT ya atau takut. Tapi terpaksa saya bilang di iNews ini, ya gitu. Yang ada di hormat saya kepada teman-teman di imigrasi, karena mereka masih punya backup data dan itu ada di Batam dan ditarik dan terpaksa sekarang imigrasi terpaksa menggunakan yang namanya AWS ya, Amazon Web System. Itu artinya menggunakan luar negeri untuk penyimpanan server data untuk cloud-nya. Ini ada bahayanya juga sebenarnya, gitu loh. Karena data kita terpaksa ditaruh di luar. Tapi ya ini solusi solusi darurat supaya bisa running dan sementara sistem yang di PDNS ini, yang di Pusat Data Nasional ini dibersihkan dulu. Ya, nah data-data yang lain yang harus diamankan apa? Data kesehatan, rekam medik. Tapi kan bahaya. Karena apa? Data rekam medis kita kan sebentar lagi kemarin sudah di-signing antara Kementerian Kesehatan dengan Starlink misalnya. Lah itu kan udah membuka kemungkinan data kita jebol lagi nanti keluar. Padahal Starlink itu menggunakan IP global, bukan IP lokal. Jurisdiksi Indonesia nggak masuk lagi di situ. Terus nanti data kependudukan, belum nanti data keuangan seperti BSI yang pemulihannya waktu itu butuh lebih dari seminggu. Bayangkan kalau kemudian kehidupan ekonomi kita itu harus berhenti atau stuck selama mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, ya, atau bahkan ya saya berbulan-bulan kalau misalnya nanti ternyata tidak ada backupnya. Jadi harus ada backup, harus ada contingency plan, harus ada disaster recovery center yang kemudian bisa berjalan. Yang kemarin ini nggak jalan semua. Baik. Ya, kenapa nggak jalan? Karena mindsetnya yang saya katakan non teknisnya itu the wrong man and the wrong place. Ya. Baik, banyak PR begitu ya, tapi yang paling penting yang mungkin agak menjadi PR penting adalah itu tadi, orang-orang yang ada di situ dan juga mindset ya, Mas Roy. Baik. Betul. Ya, baik, terima kasih Mas Roy Suryo atas insight-nya hari ini. Semoga data kita bisa diselamatkan dan kelar ya urusan peretasan ini. Iya, dan nggak ada lagi nih kayak gini-gini ke depannya ya, Mas Roy. Sehat selalu. Terus terang sulit. Tapi ya kita harus bisa berharap optimis, tapi yang jelas bersihkan dari orang-orang yang tidak kompeten. Nah, itu dia. Baik. Terima kasih Mas Roy, selamat beraktivitas kembali.